Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Rizky Wanda, NIM 1820184 dari ruangan PAI 3 semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran bermain peran, metode pembelajaran The Power of Two, metode pembelajaran CTL. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran bermain peran. Metode pembelajaran bermain peran yaitu cara penguasaan bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi, daya ekspresi, dan penghayatan dalam memainkan tokoh drama. Bermain peran pada prinsipnya merupakan metode untuk menghadirkan peran-peran yang ada di dalam dunia nyata ke dalam suatu pertunjukan peran di dalam kelas atau pertemuan, yang kemudian dijadikan sebagai bahan refleksi agar peserta didik dapat menilai hasil bermain peran yang dilakukan. Bermain peran adalah kegiatan yang mengeksplorasi hubungan antara manusia dengan cara memperagakan dan mendiskusikan sehingga orang dapat mengeksplor perasaan, sikap, nilai, dan berbagai strategi pemecahan masalah. Tujuan penggunaan metode bermain peran. Tujuan penggunaan metode bermain peran dalam proses pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan berbicara siswa. Keterampilan berbicara hanya akan diperoleh dan dikuasai dengan jalan praktek yang banyak latihan. Kemudian, metode pembelajaran The Power of Two. Metode pembelajaran The Power of Two adalah salah satu dari strategi pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran The Power of Two adalah suatu taktik atau trik yang harus dikuasai dan diterapkan oleh pendidik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal, yaitu dengan membentuk kelompok kecil yang terdiri atas dua. Jadi, dalam pembelajaran dengan strategi ini, guru membentuk siswa menjadi kelompok yang terdiri dari 2 orang agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Langkah-langkah dalam pelaksanaan strategi The Power of Two. Yang pertama, ajukan satu atau lebih pertanyaan yang menuntut perenungan dan pemikiran. Yang kedua, peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara individu. Yang ketiga, setelah semua peserta didik menjawab dengan lengkap semua pertanyaan, mintalah mereka untuk berpasangan dan saling bertukar jawaban satu sama lain dan membahasnya. Kemudian yang keempat, mintalah pasangan-pasangan tersebut membuat jawaban baru untuk setiap pertanyaan sekaligus memperbaiki jawaban individual mereka. Kemudian yang kelima, ketika semua pasangan telah menulis jawaban-jawaban baru, bandingkan jawaban setiap pasangan di dalam kelas. Kemudian, metode pembelajaran CTL. Metode pembelajaran CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan strategi pembelajaran CTL yaitu yang pertama, metode pembelajaran CTL ini bertujuan untuk memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua, model pembelajaran ini bertujuan agar belajar itu tidak hanya sekedar menghafal, tetapi perlu dengan adanya pemahaman. Ketiga, model pembelajaran ini menekankan pada pengembangan minat pengalaman siswa. Kemudian, model pembelajaran ini bertujuan untuk melatih siswa agar dapat berpikir kritis dan terampil dalam memproses pengetahuan agar dapat menemukan dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian yang kelima, metode pembelajaran ini bertujuan agar pembelajaran lebih produktif dan bermakna. Kemudian, metode pembelajaran ini bertujuan untuk mengajak anak pada suatu aktivitas yang mengkaitkan materi akademik dengan konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian, yang terakhir, metode ini bertujuan agar siswa secara individu
dapat menemukan dan mentransfer informasi-informasi kompleks dan siswa dapat menjadikan informasi ini miliknya sendiri. Beberapa strategi pembelajaran yang perlu dikembangkan oleh guru secara kontekstual, antara lain yang pertama, pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, menggunakan konteks yang beragam. Yang ketiga, mempertimbangkan kebinekaan siswa. Yang keempat, memberdayakan siswa untuk belajar sendiri. Yang kelima, belajar melalui kolaborasi. Yang keenam, menggunakan penelitian autentik. Yang ketujuh, mengejar standar tinggi. Baiklah, apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.